Selamat sore teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi ataupun kerjasama dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep-konsep politik dalam pembelajaran di SD. Nah, terdapat 4 konsep yang terdapat dalam pembelajaran SD. Yang pertama yaitu konsep musyawarah dan mufakat, yang kedua konsep otoritas atau kekuasaan, yang ketiga konsep hak asasi manusia, dan yang keempat yaitu konsep tanggung jawab. Nah, seperti apa keempat konsep tersebut? Kita akan menjelaskan dari konsep yang pertama, yaitu konsep musyawarah dan mufakat. Ilmu politik menurut Ray R. Robson dalam The University Teaching of Social Science mengatakan bahwa ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil. Pengambilan keputusan politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum, dan dikatakan selanjutnya bahwa keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum atau nilai-nilai, atau dengan istilah public goods, yang artinya mengenai apa yang dilakukan dan siapa mendapat apa. Kemudian, ilmu politik juga berkaitan dengan masalah kekuasaan, kepemimpinan seseorang yang memiliki pengaruh terhadap jalannya kehidupan politik di sebuah negara. Dan bagaimana pemimpin itu memimpin akan mempengaruhi bagaimana masyarakatnya bertindak dan berlaku. Dan di sini, tidak semua orang akan dengan mudahnya memberikan pendapatnya. Bersuara juga merupakan hal vital yang tidak semua orang dapat lakukan. Ketidakpercayaan terhadap diri sendiri merupakan hal yang sering dijumpai oleh kita sebagai manusia. Kita juga takut salah dalam berpendapat, takut nantinya akan ada pembicaraan di belakang kita dan membuat diri kita menjadi tidak nyaman di tengah-tengah kelompok. Dan hal ini merupakan hal yang sering terjadi dalam setiap diri manusia. Karena itu, kebanyakan dari kita memilih opsi diam. Diam saja yang disinyalir bahwa diam adalah mencari keamanan tanpa melakukan apa-apa, tetapi hal negatifnya adalah masalah dapat saja tidak terpecahkan secara baik karena masih ada yang belum menyalurkan aspirasinya. Dan kemudian partisi politik sendiri dari buku dasar-dasar ilmu politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai dan atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Jadi itu tadi konsep mengenai musyawarah dan mufakat. Kemudian yang kedua tadi yaitu konsep tentang otoritas atau kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan. Nah, seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Menurut Miriam Budiarjo, atau kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Pernyataan tersebut menurut Ramlan Surbakti. Kemudian, dalam pembicaraan umum atau secara umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan juga biasanya terbentuk hubungan, ada yang pemerintah dan ada juga yang diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya, presiden, ia membuat undang-undang atau subjek dari kekuasaan. Undang-undang yang merupakan subjek dari kekuasaan, tetapi juga harus tunduk pada undang-undang atau objek dari kekuasaan. Itu tadi konsep tentang otoritas atau kekuasaan. Lalu kemudian yang ketiga tadi yaitu konsep hak asasi manusia. Nah,
Sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja sehingga sifat universal. Nah, hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi dan saling berhubungan dan saling bergantung. Kemudian secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Lalu dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Kemudian kita ketahui bahwa masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Maksudnya universal, yaitu secara umum. Nah, konsep hak asasi manusia modern muncul pada abad ke-20, terutama setelah dirumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan PUHAM di Paris pada tahun 1948. Semenjak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan PBB dan badan-badan terangkat PBB seperti Komite Hak Asasi Manusia dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sementara di tingkat regionalnya, hak asasi manusia ditegakkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar Amerika, serta Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika. Kemudian yang terakhir tadi yaitu konsep tanggung jawab. Nah, konsep tanggung jawab merupakan politik yang didefinisikan sebagai bentuk kesadaran atau tindakan secara aktif maupun pasif, langsung atau tidak langsung terhadap peristiwa-peristiwa politik yang terjadi. Secara tidak langsung, beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang pro dengan rakyat atau kurang setuju dengan rakyat, terutama masyarakat kelas bawah, membuat tingkat masyarakat tersebut terhadap pemerintah atau kaum politik menurun. Hal tersebut membuat mereka acuh tak acuh dengan berbagai dinamika politik yang terjadi karena mereka beranggapan bahwa apa yang akan dilakukan oleh mereka tidak akan bisa merubah situasi politik tersebut. Kemudian mereka merasa kurang dilibatkan dalam berbagai perdebatan tentang kebijakan politik atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sehingga merasa menjadi anak tiri di negeri sendiri. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai keempat konsep yang terdapat dalam pembelajaran di SD. Nah, untuk keempat konsep ini, jika teman-teman ada yang tidak mengerti dengan penjelasan terkait keempat konsep ini, teman-teman bisa komen mengenai apa yang teman-teman tidak mengerti tentang keempat konsep ini tadi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Semoga materi dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi teman-teman.